Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, pada pasal 34 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Pada pasal tersebut dikatakan setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Dalam penjelasan pasal 34, pembelaan terpaksa ini mensyaratkan hanya pada 4 keadaan. Yang pertama yaitu harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika. Syarat kedua, pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan. Syarat ketiga, pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif, yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain. Kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda. Dan syarat yang keempat yaitu keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima. Sedangkan dalam pasal 49 KUHP lama yang saat ini masih berlaku, pembelaan terpaksa ini disebut sebagai pembelaan darurat. Agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi 3 macam syarat, yaitu pertama, tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan atau membela diri. Pertahanan atau pembelaan yang dilakukan harus demikian perlu, sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik. Ada keseimbangan tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti, kita tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Kemudian syarat yang kedua yaitu pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain. Peri kesopanan dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain. Kemudian syarat yang ketiga yaitu harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak pada saat itu juga. Untuk dapat dikatakan melawan hak, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu. Misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam dan sebagainya. Dalam keadaan ini kita bisa atau boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang kita yang dicuri itu. Sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Sahabat penyuluh, kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan darurat diatur di dalam pasal 33 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Dalam pasal tersebut dikatakan setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat. Dalam penjelasan pasal 33 yang dimaksud dengan keadaan darurat, misalnya ketika kapal di tengah laut tenggelam, terjadi perebutan pelampung antara 2 orang yang menyebabkan salah satu meninggal. Contoh lain, tindakan dokter yang menghadapi situasi ibu hamil dengan risiko tinggi. Apakah dokter akan menyelamatkan bayi dengan risiko ibu meninggal? Contoh lain yaitu pemadam kebakaran yang menghadapi situasi pilihan antara menyelamatkan rumah sekitar dengan merobohkan rumah yang terbakar. Sedangkan dalam KUHP yang saat ini masih berlaku, keadaan darurat diatur di dalam pasal 48. Dalam pasal 48 dikatakan orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Kalimat karena pengaruh daya paksa harus diartikan baik pengaruh daya paksa batin maupun lahir, rohani maupun jasmani. Pada pasal 48 huruf C, pada keadaan darurat ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan.
Contohnya untuk menolong seseorang yang tersekap dalam rumah yang sedang terbakar. Seorang anggota pasukan pencegah kebakaran telah memecah sebuah jendela kaca yang berharga dari rumah orang yang terbakar itu untuk jalan masuk. Meskipun anggota pasukan pencegah kebakaran itu telah melakukan kejahatan merusak barang orang lain, tetapi ia tidak dapat dihukum karena dalam keadaan darurat. Sahabat penyuluh, demikian sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.